Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjaya Gun Shop. Kali ini saya bakal review salah satu unit dari sebuah merek yang pastinya sudah terkenal banget untuk namanya. Ya, untuk nama mereknya. Unitnya kali ini PCP. Untuk varian yang sebelumnya sudah saya review, modelnya yang gejluk. Sekarang kita ada satu unit lagi dari keluarga yang sama, dari merek yang sama, tapi beda model jenis unitnya. Apa unitnya? Mari kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, unitnya itu sudah ada di samping saya. Dulu sih. Nah, unitnya itu ada di samping saya ini. Unitnya itu full PCP. Sebenarnya sudah pernah saya buat di video short juga untuk bagian review singkat dari unitnya. Dan sekarang saya mau review full. Mungkin nanti saya tambahin untuk bagian dari akurasi. Kalau sempat ya saya tambahin FPS juga. Oke. Unitnya itu adalah Ataman. Ini keluarga dari Pasupati juga untuk unitnya. Untuk unit ini hanya satu untuk unitnya ya, cuma review satu saja. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk unitnya ini nanti bisa mungkin ditanyakan sedikit untuk ketersediaannya terhadap kepada adminnya ya. Nomornya sudah saya taruh di layar, jadi buat teman-teman yang ingin menghubungi nomor admin untuk menanyakan unit ini maupun unit-unit yang lainnya nanti biar lebih mudah juga. Ada dua nomor admin, jadi nanti teman-teman bisa cek di sana ya. Oke teman-teman, unitnya itu seperti ini. Ini kalau kita bandingkan dengan unit-unit yang sebelumnya pernah kita bahas, terutama dari tabung kuningan, unit ini masih bisa banget buat teman-teman andalkan, terutama di bagian keiritannya. Cocok banget untuk penggunaan di game. Jadi cocok banget untuk penggunaan di medium game untuk unitnya. Oke ya. Ini dia itu pakai beberapa track untuk unitnya. Coba cek dulu ya. 1 2 3 4 ya, di 4 track untuk unitnya. Ini kalau seumpama teman-teman pengen rubah juga di penggunaan alam yang berbeda, contoh seperti passer untuk penggunaan di daerah perairan, ini juga bisa untuk unitnya. Pergantian laras enak karena unit ini dia pakai penguncian baut di bagian sininya. Jadi untuk menghindari sebuah laras yang gagal dikeluarkan, unit ini itu dilengkapi untuk bagian dari penguncian baut. Ini kanan dan ini di sebelah kiri. Jadi buat pelepasan laras nanti biar lebih enak juga. Sudah didesain sebagus mungkin biar lebih mempermudah juga dari merek Pasupatinya ya. Oke. Unitnya itu dia pakai laras OD kecil di OD8 untuk larasnya. Ini sebelumnya sudah pernah saya bahas juga, tapi video yang lalu banget. Buat teman-teman yang sudah lama ngikutin kita, pastinya mungkin bukan pasti tahu ya, mungkin tahu untuk unit ini. Ini pernah kita kasih promo untuk harganya itu di 1,3 waktu itu, cuma satu juga untuk unitnya. Dan sekarang kita kasih harga di 1,6 untuk sekarang. Harganya di 1,6 pas. Nanti teman-teman sudah dapat unit ini termasuk dengan kelengkapan spare partnya, STKS, mimistas, peredam, tali sandang, dan swivel, serta beberapa mungkin kalau teman-teman pengen tambah kelengkapan yang lainnya mungkin bisa nambah sekalian untuk bagian dari pompa ataupun teleskop, nanti juga lebih enak juga untuk penggunaannya. Karena untuk unit ini di bagian pompa dan teleskopnya belum termasuk ya di bagian harga itu, jadi hanya di beberapa bonus-bonus kecil-kecil saja. Untuk teleskop dan pompa nanti ada harganya masing-masing. Dan buat teman-teman yang cari, terutama sering menanyakan untuk unit dari beberapa unit yang ada di kita, terutama untuk bagian dari harga seumpama dibuat dengan full set. Untuk full set sebenarnya kita kembalikan juga kepada teman-teman, jadi sesuai dengan moto kita, unit dengan selera sultan tapi untuk harganya masih harga pelajar. Bentar. Oke, kita lanjut. Oke ya, ini buat unitnya itu dia langsung kita ke spesifikasinya saja ya, biar nggak terlalu lama. Unitnya ini dia pakai panjang laras di 60 cm, dan untuk bagian dari penggunaan larasnya dia di penggunaan OD8. Bahannya coba kita cek, karena untuk unit yang pakai bahan kuningan itu adanya di waktu itu. Dulu dia pakai bahan kuningan, nggak tahu sekarang ya. Maka dari itu mari kita cek dulu. Oh, dia pakai bahan seamless untuk bahan dari larasnya. Ya, jangan berharap ya untuk unit sekarang pakai
laras kuningan, karena rata-rata untuk penggunaan di unit-unit sekarang itu di penggunaan laras seamless untuk unit yang bawaan ya. Spesifikasi bawaannya itu rata-rata seamless sekarang. Untuk penggunaan kuningan sudah mulai jarang. Maka dari itu kalau teman-teman pengen ganti laras kuningan, itu nanti lebih disarankan inden sekalian untuk larasnya. Seumpama untuk bagian dari model larasnya itu kalau menurut teman-teman sama unitnya itu PNP, atau unit yang punya teman-teman itu PNP dengan laras yang mungkin bisa diganti, ya digonta-ganti dengan laras yang lainnya, itu nanti lebih mudah. Kalau unitnya itu nanti ada sedikit bubutan yang masuk, itu nanti ya agak repot dikit untuk penggunaannya ya. Oke, ini larasnya itu seamless, cuma di warna hitam, dibalut dengan cat hitam. Jadi untuk bagian dari warnanya benar-benar sudah nyatu ya, sama bagian dari tabung dan juga warna di chamber. Kalau kita bandingkan dengan bagian roda warna, antara unit popor ini benar-benar masuk, dia untuk bagian warna itu nggak loncat atau nggak ngejreng. Kalau biasanya kan ada warna kuning sama hitam, jatuhnya kan terlalu jauh kan untuk bagian dari kecerahan dan juga kegelapan warnanya. Jadi untuk unit ini termasuk untuk bagian dari warnanya itu dia hampir satu gimana ya, satu kerabatan lah, nggak terlalu jauh. Ini pakai warna abu-abu untuk bagian dari popornya ya, putih hitam, jadi putih hitam semu abu. Oke, ini untuk bagian dari larasnya, alurnya di alur 12 ya, jadi penggunaan lebih cocok ke penggunaan mimis dom. Oke, dan buat teman-teman yang pengen penggunaan di jarak tertentu, terutama di jarak 40-35, unit ini masih cocok untuk unitnya. Kalau dari power, kemarin saya cek untuk bagian dari akurasi dan juga bagian di penggunaan apa nih mau keiritannya, termasuk unit-unit dengan power sedang. Jadi untuk penggunaan masih cocok ke penggunaan medium game untuk unit ini. Itu bagian dari penggunaan, seumpama nanti teman-teman pengen pakai tanpa tambahan alat bidik optik seperti teleskop, red dot dan lain sebagainya, nanti sudah bisa. Soalnya nanti untuk bagian dari visir, dia untuk visirnya selain narik turun, unitnya ini buat visirnya itu juga bisa kita setting untuk bagian kiri kanannya. Seumpama kurang kiri nanti bisa kita geser ke agak nyerong gini. Kalau kurang ke kanan nanti juga bisa kita geser agak nyerong. Oke ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Visir nanti bisa diatur sampai jarak kurang lebih di 30-an untuk visir ini ya. Soalnya saya penggunaan visir paling jauh di jarak 30 dulu. Sekarang sudah berkurang, soalnya mata saya sebelah minus yang bagian kanan. Ya, efek kelamaan pakai teleskop ya. Oke. Untuk visirnya sudah pasang semua, jadi untuk bagian dari visir belakang dan visir depan nanti teman-teman bisa setting, terutama untuk bagian tinggi rendah dan kiri kanannya sesuai dengan settingan teman-teman masing-masing. Nggak melulu harus pakai satu settingan, soalnya kadang-kadang beberapa kali kita harus menentukan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan jarak yang kita pakai kalau penggunaan visir. Kalau penggunaan teleskop ya sama sih. Ya, sesuai dengan retikel yang pas di perjaraknya. Maka dari itu untuk penggunaan alat bidik, kalau teman-teman pengen fleksibel untuk di jarak 30-an, visir masih cocok. Kalau teman-teman pengen pakai jarak yang lebih jauh, nanti lebih mengarah ke teleskop. Oke ya. Untuk rel ini pakai rel ukuran 11. Jadi nanti penggunaan sudah termasuk penggunaan yang enak untuk penggunaan unitnya, pengoperasiannya, dan dari bagian bidikannya sudah enak. Ini unitnya itu pakai cincin ya, ada cincinnya di bagian sini, tengah nggak depan sama tengah nggak belakang. Jadi itu bagian dari laras dia benar-benar ketopang. Ini fungsinya itu lebih menstabilkan larasnya ketika posisi di bagian larasnya ini dilewati minim. Jadi untuk penggunaan laras untuk goyangan minim, jadi untuk penggunaan dia lebih stabil lagi. Oke ya. Ini kalau di bagian nepel dia itu bisa nanti teman-teman lepas. Oh bentar. Oh ini nanti kalau teman-teman pengen ganti laras, cuma ngelepas di bagian sini teman-teman. Ini ada baut kiri kanan ya, yang saya bilang tadi, sama di bagian sini. Ini juga ada bautnya, bagian visir depannya. Jadi untuk penggunaan nanti teman-teman cuma ngelepas di 3 baut ini sih. Kalau pengen ganti laras, seumpama ya. Soalnya ini untuk bagian dari nepelnya ini dia benar-benar nepel press. Jadi untuk penggunaan ya tinggal narik sih kayaknya untuk unit ini nanti ya. Oke. Kita lanjut ke bagian dari tabung. Ini kalau tabungnya itu dia pakai kuningan, OD-nya di OD25, masuk di OD besar ya untuk unit ini ya. Dan untuk bagian dari tabungnya benar-benar kelihatan ya, press dengan bagian larasnya. Fungsinya dia lebih ke bagian keiritannya. Jadi untuk
ruang penyimpanannya dia itu lebih panjang lagi, lebih luas lagi. Jadi untuk bagian dari tekanan pompa yang kita inginkan dari unitnya itu lebih gede untuk penggunaannya. Jadi untuk penggunaan juga lebih enak, lebih lama untuk bagian dari penyimpanan anginnya, dan keiritannya nanti bisa kita sesuaikan, bisa kita andalkan. Untuk unit ini itu nggak ada setelan powernya, jadi saya tarik kembali pas waktu saya ngomong di bagian keiritannya yang bisa disesuaikan. Ini nggak ada setelan powernya. Jadi kalau teman-teman pengen nyeting itu bagian dari power, nanti untuk unitnya itu dilepas dulu dari bagian power. Setelah itu untuk bagian dari belakangnya ini nanti bisa dilepas dulu, ganti pernya. Kalau teman-teman pengen nambahin per yang lebih keras, sehingga untuk bagian dari penggunaan target buruan kita nanti kalau pengen lebih besar nanti bisa diganti lebih keras ya untuk bagian dari pernya ini yang di belakang. Oke. Untuk chambernya dia model patri, full patri dari depan sampai belakang ini full patrian. Untuk pengoperasiannya dia pakai kokang putar, nah kayak gini. Oke ya, jumlah track ada 4 seperti yang saya pertontonkan di awal video tadi. Jadi untuk penggunaan bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, sesuaikan dengan kebutuhan jarak, kebutuhan ukuran hewan, dan kebutuhan power yang kita inginkan untuk bagian dari tracknya. Oke ya, ini untuk unitnya itu pemasukan mimisnya dia itu single shoot full atas ya, tapi ya buat coakan ya, bukan coak samping, ini full atas untuk bagian dari penggunaannya. Oh ya, untuk bagian dari pengisian pastinya untuk bagian dari coupler, karena unit ini tadi pakai posisi tabung yang peres ya. Jadi untuk bagian dari coupler untuk unit Ataman ini dia itu ada di pojok, di ujung depan bagian dari couplernya. Penutupnya karet, jadi hati-hati jangan sampai hilang untuk unit ini ya. Dari bagian penutupnya rawan juga soalnya karet. Oke ya, dan untuk bagian dari pengecekan angin ketika kita pompa, posisinya ada di bawah sini. Nah, nanti bisa teman-teman cek terutama ketika pemompaan. Kalau biasanya saya pakai tatakan, habis itu saya posisikan ke atas gini kalau di bagian manunya. Jadi untuk penggunaan dia memudahkan kita ketika digunakan untuk pengecekan ketika waktu kita pompa ya. Oke, bentar. Berbarengan sama teman saya lagi potong besi. Oke ya, picu masih picu standar, nah, tidak bisa disetting karena dia picu standar. Ini cuma bagian dari pemantik picunya itu ya model besi saja, ada tambahan untuk bagian dari safety, sehingga untuk penggunaan unitnya nanti bisa teman-teman ya lebih sesuaikan dengan penggunaan kita masing-masing sih. Bagian dari picunya ya nggak bisa disesuaikan soalnya dia standar juga. Oke, untuk bagian dari popor ini kebetulan popornya itu model apa ya, model Ataman kok model Tombol ya, agak lupa saya ini. Bentar, saya cek dulu ya. Ya lebih ke model mana ya, saya nyebutinnya soalnya modelnya seperti tombol, ada bagian di depannya sini. Oke, seperti itu tadi untuk bagian dari spesifikasi unitnya, spesifikasi singkatnya. Jadi untuk teman-teman kalau pengen lihat spesifikasinya bisa dicek di bagian awal. Kalau pengen ngecek untuk bagian dari apa nih mau akurasi bisa di bagian belakang. Sekarang kita coba tes untuk unitnya, mumpung masih jam segini. Oke, kita nyalakan dulu untuk kameranya, kuncikan dulu, kunci dulu ya. Lagunya kita matikan dulu biar nggak kena pelanggaran. Oke. Nah, lagunya itu tadi Salam Tresno buat teman-teman kalau pengen dengerin ya. Ini kita coba dulu untuk akurasinya dari PCP Ataman. Ya PCP bukan gejluk ya. Saya dulu soalnya pernah ada gejluk juga. Saya tadi lupa nyampein di video penjelasannya. Sekarang kita coba dulu untuk bagian dari akurasinya. Saya pakai mimis 12 grain dari Tiger seperti biasa penggunaannya ya. Saya coba, cuma ada satu unitnya, jadi teman-teman bisa itu langsung hubungi nomor admin yang ada di layar ya. Oke, bismillah. Turun dulu. Aduh sebentar, salah strategi. Balik tengah.
Sobek-sobek kertas yang ada di belakang. Oke, satukan lagi kurang dikit itu. Sambil akurasi aja nggak apa-apa. Yuk, coba yuk. Satu apa sini ya. Oke. Ada serpihan kertas yang loncat tadi. Itu kertas-kertas yang ada di belakang. Oke, alah nyantol. Sini saja, moga-moga mau jatuh ya. Lagi di sini. Oke. Harusnya sih kalau udah goyang-goyang gitu dia udah mau jatuh, teman-teman. Adalah ya. Kalau gini kan kita enak buat dari akurasinya, soalnya bisa bidik dimanapun posisinya. Oke, ini buat pemasangannya, buat bagian dari teleskopnya itu nggak saya lepas ya untuk visir depannya. Soalnya ini saya pakaiin di rel tinggi untuk penggunaannya. Jadi untuk pemakaian nggak perlu melepas visir. Oke, karena unitnya single shoot, jadi kita mainin manual. Kita bidik dulu dari sini. Nyantolnya. Dari sini. Sebelah kanan. Unitnya itu cocok kalau teman-teman pengen main di penggunaan medium game. Oke. Lanjut ke bagian sini. Oke. Kita coba lagi di bagian sini. Oke. Masuk ya untuk bagian dari akurasinya ya. Naik satu, turun satu. Gali lubang, tutup lubang nih ceritanya ini. Ya. Kita ganti yang satunya. Karena cuma satu, kita bidikin di bagian situ saja. Lah. Masuk. Oke, seperti itu tadi ya buat bagian dari akurasinya. Untuk power, nggak bisa kita setting soalnya untuk bagian dari setelan powernya nggak ada. Jadi kalau teman-teman nanti pengen ngubah untuk bagian dari powernya, bisa dipraktekkan seperti yang di penjelasan tadi. Ininya dilepas untuk bagian dari popor, dibuka untuk bagian dari tabung belakang, pipa belakang. Jadi nanti bisa teman-teman buka dan ganti pernya sesuai dengan kebutuhan, dengan keinginan teman-teman. Oke. Alah, biru ambil. Banyak ya buat dari akurasinya ya. Oh, wow, oke masuk. Satu lagi di bagian tengah. Nyantol sih biasanya kalau tengah ini. Alah, 12. Alah, ya Allah, biru. 12. Oke. Satu lagi kita cantolin sekalian. Sini coba tak cek untuk bagian dari FPS. Mumpung ada krono. Aman. Oke, seperti itu tadi ya teman-teman. Buat dari tesnya terutama untuk akurasi. Ini untuk krono sebenarnya sudah siap di situ. Ini mau tak pompa dulu untuk pengetesannya. Kalau teman-teman pengen lihat untuk bagian dari FPS, bagian penjelasan singkat setelah ini, pas ini nanti bisa teman-teman skip bentar ya. Matikan untuk bagian dari video di sini. Sekarang tak matikan dulu untuk bagian dari video yang itu. Habis itu biar saya pompa untuk bagian dari anginnya. Oke teman-teman, jadi ini untuk bagian dari krononya sudah menyala bangku. Ini buat bagian dari posisinya ya, masih 0. Dan ini sudah terkoneksi dengan HP saya. Atau enggak? Soalnya gelap teman-teman. Tak coba ya delete string. Oke, sudah ya. Delete shot. Nah, oke, sekarang kita coba untuk tesnya. Ini untuk unitnya itu di bagian sini, bentar. Nah, ini ya buat unitnya ya. Unit dari PCB Ataman. Masih belum tak lepas. Selesai akurasi langsung soalnya. Ya. Sekarang kita coba untuk bagian dari tesnya. Posisi masih 0. Aduh. Pakai mimis 12 green. Kita cek dulu untuk bagian anginnya. 2400. Aduh. Area. Kelihatan ya 2400 PSI. Ini kita cek untuk bagian dari tes
krononya. Masukkan mimisnya, kunci. Sekarang kita coba. Bismillah. Rekam. 927 teman-teman. Wow. 927 ya. Jai. Ini juga ya ternyata untuk bagian dari FPS ya. 927. Nah. Wow. Coba lagi. Tembakan pertama itu tadi. Sekarang kita lanjut ke tembakan kedua. Masukkan untuk jenisnya. Akan. Bentar ya. Istirahat dulu. Oke teman-teman, kita lanjut, tak zoom aja ya biar lebih mudah juga kalau teman-teman nanti pengen lihat. Ya. Nah, kakang belum ini tadi. Oke. Kita masukkan dulu untuk mimisnya di tembakan kedua. Rekam nggak? Ya ampun, nggak kerekam. Bentar. Apa terlalu dekat saya untuk masukin untuk larasnya ini. Nah, iya. 914 teman-teman. Tinggi juga ya. Bentar. Kembaliin ke satu saja. Tak andelin untuk rekaman yang ada di sini. 914 untuk bagian dari tesnya. Nah, ini kelihatan ya di sana ya. Oke. Ya, ini kelihatan 914 yang ada di krono. Dan ini yang ada di HP 914 juga. Oke, kita masuk lagi ke bagian tes yang selanjutnya. Di tembakan yang ketiga. Kalau kerekam, kalau ini kerekam semua tadi sudah di 3. Ya. Nah, ini kerekam ini. 910. Turun cuma dikit ya. 910. Sana juga 910 ya. Turun pun juga sedikit teman-teman. Nah, oke. Cool. Bentar. Miku jatuh. Tempatnya tadi di mana tadi? Nah, adalah. Ntar miku jatuh teman-teman. Ya. Kita masuk ke tembakan keempat. Kerekam 913. Kelihatan ya, di sana juga 13. Wih, ini saya bingung buat ngatur posisinya ini. Di sana 913. Oke, kelihatan ya. Di sini pun juga 913. Oke, nah, sekarang kita lanjut tembakan yang terakhir, kelima. Berarti ini rata-ratanya di 910-an teman-teman. Kalau kita jumlahkan nanti. Nah, adalah 949. Nih, 949 teman-teman. Nah, 949 ya. Di sana juga kelihatan 949. Wow. Kenceng juga ya. Posisi angin tinggal di angin 2200, masih awet. Kita lanjut lagi ke 6. Mungkin sampai 7 kali tembak nanti ya. 918. Ya, kelihatan ya, 918 ada di sini. Di HP 918, kalau yang di sana juga sama 918. Oke, satu lagi terakhir ya. Berarti untuk angin yang keluar ini kurang lebih di 50 PSI. Kurang sih malah lebih rendah lagi. Tuh FPS tapi tinggi. Nah, 7 ini. Wow. 938. Luar biasa ini buat bagian dari tesnya. Sama di FPS. Masuk tinggi ya. Sekalipun ini tabungnya kuningan udah 25. Ini masih track 1. Coba tak pakein track 3 ya. Tuh. 2, 3. Maaf keliru. Tak mentokin ya buat tracknya ya. 1, 2, 3. Bentar.
1, 2, 3, 4. Di 4 track. Sekarang kita coba pakai 4 track. Yo, bismillah. Agak dirapatkan untuk bagian dari bahunya, kawan. Wow. 1000. Kalau pakai track 4. 1012. Track 4. Track 4 1012. Nah, di sana juga sama. Nah, di sini, bro. Nah, 1012 ya, oke ya. Ya, bentar. Nah, ya kelihatan ya 1012 ya untuk FPS kalau pakai 4 track lagi. 4 track lagi. Satu lagi ya. 1, 2, 3, 4. Oke, udah mulai komat ini yang masjid yang satunya. Yang jauh. Kencangkan buat bagian dari bahu. Terlalu kurang tinggi. Rekam nih. Oh, turun. 996. Ini 2000 pas. Coba satu lagi. 4. Mungkin selisih di pengawasannya ya. Pengisiannya. Tak perlihatkan. 996. Ini saya harus berhati-hati ini soalnya sudah ada mimisnya dan sudah saya kokang juga. Nah, 996 ya. Kita lanjut lagi di tembakan terakhir. Pakai 4 track. Mimis sama 12 grain. 987. Loncat sampai ke sini buat bagian dari mimis yang ada yang kena di sana. 900. Nah, 987. Iya, di sana juga sama. Posisi anginnya yang berpengaruh ini. Oke, teman-teman, itu tadi untuk bagian dari tesnya. Terutama di Chrono ya, tes FPS-nya. Ini buat unitnya masih sama, Ataman kayak yang di video tadi pas waktu kita bahas dan kita tes buat akurasinya. Kenceng ya untuk bagian dari FPS ya, walaupun dia tabungnya kuningan. Perlu jadi salah satu pertimbangan buat teman-teman yang pengen ambil unit ini. Cuma satu unitnya. Nah, jadi pertimbangan itu. Unitnya itu cuma satu. Jadi nanti kalau kehabisan kayaknya kita buat ngerediin lagi bakalan agak susah. Cuma satu saja unitnya. Oke ya.